Irene Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman. Apaan sih garing banget ya baru mulai ya. Aduh, halo, apa kabar teman-teman? Aku harap kabarnya baik-baik ya. Nah teman-teman, seperti biasa nih hari Jumat, kok hari Jumat? Aduh, gak fokus deh pemirsa ya. Seperti biasa hari Sabtu malam jam 7 malam barengan sama Irene di sini yang bakal nemenin kamu di YouTube kita di acara From Batu to the World khusus anak-anak muda. Dimana kalau bukan di Cemilan, cerita milenial anak muda. Dan teman-teman, seperti biasa ya, aku kembali menyapa kamu, menyapa udah kayak di berita-berita ya. Aku Iren kembali nemenin kamu nih di Cemilan, dan topik bahasan kita of the day, of the night adalah satu topik yang sebenarnya akhir-akhir ini kayak aku pikirin sendiri kan, kayak kenapa mesti kayak gitu, kenapa kita kayak gini, emangnya salah, emangnya harusnya kayak gitu-gitu loh, yang ya deep talk lah, kita bakal deep talk bareng nih ya sama narasumber aku. Tapi aku pengen ngomongin soal topik ini tentang dewasa, kedewasaan, menjadi dewasa, bertumbuh dewasa menurut kamu. Dewasa menurut kamu tuh apa? Ya pokoknya kita bakal ngomongin itu ya. Karena kan kalau misalnya ngomongin dewasa tuh yang kayak, oh dewasa itu berarti udah boleh keluar rumah, udah boleh bebas lah dari orang tua, yang kayak gitu kah? Atau dewasa yang pendiam, yang pokoknya kayak gitulah. Kita bakal ngebahasnya bareng-bareng, dan seperti biasa aku udah mendatangkan kedua narasumber aku yang jauh-jauh banget ya. Jauh, aslinya jauh. Enggak sih, enggak jauh-jauh banget ya mereka berdua. Anyway, kita bakal langsung kenalan aja. Halo. 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 Apa kabar? Baik. Baik, puji Tuhan ya, sehat ya. Sehat. Ya, oke. Nah, untuk teman-teman juga yang mungkin penasaran, bukan penasaran sih. Kita ini sudah puji Tuhan udah ngelaksanain vaksin booster. Ya, udah vaksin booster, dan pokoknya semua acara Cemilan ya di hari ini, semua kru dan studio ini pokoknya sudah menerapkan protokol kesehatan ya, jadi aman, terkendali ya. Oke, anyway lanjut ke tadi perkenalan ya pemirsa ya, boleh kali dikenalin nama, ya walaupun udah sering ya di Cemilan, jadi tetap aja kenalin nama sama kesibukannya apa. Ya, silakan dari yang, ya. Ya, namaku Gilbert. Sekarang aku mahasiswa praktek. Itu aja. Masih praktek. Oh iya, lagi praktek setahun Yes. ya. Iya, oke, terima kasih, Gilbert. Panggilannya Gibe ya. Betul. Iya, Biasa dipanggil Gibe. Oke, kita bakal ngobrol bareng di sini. Yang next. Halo everybody. Halo semuanya, nama aku Samuel Reno Mahergianto, biasa dipanggil Reno. Kesibukan masih mahasiswa. Mahasiswa. Kesibukan. Ya. Kesibukan mahasiswa belajar ya, selayaknya mahasiswa pada umumnya. Belajar nggak tapi? Dikit. Belajar lah. Belajar, iya. Ya oke, terima kasih ya untuk siapa judulnya? Judulnya Reno. Reno dan juga Gibe. Judulnya ya. Gibe. Tadi kamu udah bilang nama panggilannya kan? Sudah. Oh iya, panggilannya Reno ya. Reno. Oke, ya, jadi kita bertiga bakal ngobrolin tentang dewasa itu apa sih menurut kamu gitu kan? Karena ya balik lagi, maksudnya yang tadi aku udah omongin di awal bahwa dewasa itu menurut orang tuh ya beda-beda ya kan? Menurut aku beda, menurut kalian berdua juga pasti beda. Nah kita pengen ngomongin itu. Aku pengen tanya dulu nih sama Reno. Iya. Menurut kamu dewasa itu apa sih? Kalau menurut aku dewasa itu ketika kita udah bisa menempatkan diri, mungkin kayak kita di situasi apa kita harus bersikap seperti apa, di waktu apa kita bersikap kayak gimana, terus juga berkumis. Oh ya. Itu maksudnya physically ya? Iya, physically berkumis, kumis tipis kan, itu jadi, tanda dewasa. Kamu udah dewasa jadinya? Iya, dikit enggak juga sih. Iya, oke. Jadi dewasa itu Dewasa itu. Menurut kamu ya. Oke, kalau menurut Gibe apa dewasa itu? Kalau menurut aku sih, kalau dewasa itu tentunya semuanya balance gitu. Kayak kita mengambil keputusan itu
bisa apa ya, bisa membuat semuanya tuh kayak tenang, terus kayak semuanya balance. Tapi yang paling inti menurutku, dewasa itu ketika hidup kita ada di dalam pimpinan Tuhan. Nah, jadi kan kayak kebalikan, kontradiksi sama konsep duniawi yang bilang, oh dewasa itu kalau lu bisa apa-apa sendiri dan lain-lain, lu bisa mutusin sendiri, lu udah kerja sendiri gitu. Tapi kalau menurut aku kedewasaan itu based on pimpinan Tuhan. Oh yes, that's right ya. That's right, mate. Ya oke. Benar, dewasa itu. Tapi dewasa itu juga mungkin ya untuk teman-teman dewasa itu juga ya dalam visi kita ya, sebagai yang dulunya kita kecil, sekarang sudah besar. Sekarang makin kecil. Enggak lah. Enggak, makin Kelainan. Iya. Kurang gizi. Iya. Kurang gizi, lebih ke situ sih. Makannya junk food ya, jadinya yang kurang gizi ya. Makannya bakwan jagung. Ini kode apa gimana ya? Maksudnya bakwan jagung segala. Yang nggak tahu tempe enak kok. Iya, nggak tahu tempe enak. Ya oke, anyway, benar ya. Tapi dewasa itu pada umumnya memang ya proses dulu anak-anak kita kecil, sekarang udah dewasa, terus disebut pria dan wanita. Iya kan, aku nih wanita gitu. Apa bedanya wanita sama perempuan? Ini apa sih random banget? Wanita sama perempuan. Wanita itu kayak kesannya lebih tua gitu kali ya. Wanita. Ya nggak mungkin kan orang umur 19 tahun, mungkin juga. Tapi lebih cocoknya Wanita 30 tahun ke atas kali ya. Itu disebut wanita. Jadi aku apa? Iya, Wanita. Iya, kalau kamu wanita, pria dan laki-laki. Pria dan laki-laki sebenarnya kan bicara ngomong masalah gender aja sih itu, kayak formalitas bilangnya pria laki-laki. Sinonim. Ya, sinonim. Persamaan kata ya. Pinter kamu, pinter. Iya, tapi memang kalau misalnya iya wanita dan pria itu untuk yang udah dewasa, Matang. udah matang. Nggak mungkin anak Jadi 1 balik. tahun pria. Iya, anak 1 tahun gitu. Pria satu ini Tapi laki-laki anak 1 tahun bisa ya? bisa. Perempuan bisa. Enggak Oh iya dong, betul. Enggak bisa. Bisa lah. Kalau laki-laki. Iya juga. Ini anak pria ini siapa? Tapi kan kalau yang umur 30 tahun bisa dibilang laki-laki juga. Bisa juga. Nah, Iya. gitu kan. Lebih Oke. banyak sebutannya. Iya. Ini topik kita bukan ini. Bukan ya. Kenapa kita jadi ramai bahas ini? Oke. Nah, itu dewasa itu ya menurut kalian ya. Oke, bisa menempatkan diri. Terus kalau tadi Gibe bilang bisa, maksudnya based on pimpinan Tuhan ya. Nah, orang dibilang dewasa itu kalau dia bagaimana? Maksudnya apa ya? Kalau dia tuh melakukan apa atau dia ngapain sampai dia tuh ini orang dewasa nih gitu. Apakah dia, kalau aku ya, nggak ada yang nanya aku ya. Iya, kan. Oke, kalau ya, kalau menurut aku dewasa itu, orang dewasa itu kalau dia banyak diem, Physically. jujurly, ya. Juli. Ya kan sekarang bahasanya gitu kan. Iya, so, iya. ya. Jadi yang kalau ya dia diem gitu, nggak banyak bicara, itu menurutku orang yang dewasa ya. Kalau menurut aku, kalau dia diem. Nah kalau Itu bukannya ada masalah ya? bisa jadi sih. Atau mulutnya kejahit gitu. Iya bisa. Iya. Kok bisa? Ekstrim. Tapi ini jahit mulu Orang gitu, demo ya. ya. Oke, menurut juga. Orang disebut dewasa itu kalau dia bagaimana? Kalau aku tadi itu kan kalau dia diem gitu. Kalau kamu Ya kalau aku sih, menurutku keputusannya itu keputusannya tuh dampaknya kayak bikin balance semuanya gitu, kayak keputusannya begitulah. iya, keputusannya itu enggak ini satu pihak. Betul. Ya. Atau misalnya dalam mengambil keputusan Kayak dia kan bertindak dengan keputusan itu dan dia harus siap terima resiko, dia harus berani melangkah, bertanggung jawab, betul. Oke. Kalau kamu? Kalau menurut aku dewasa tuh ketika kita tuh udah tahu gitu loh. Misalkan gini, kita tidur untuk istirahat, kita makan untuk kenyang, kita olahraga biar sehat, bukannya kita olahraga biar bisa upload story. Iya, itulah Jadi lagi. kita melakukan sesuatu itu ada kayak tujuan utamanya, bukannya cuma buat kesenangan kita kayak tadi Bang Gilbert bilang juga, dalam mengambil keputusan juga bukan cuma ego yang kita kita dulukan, enggak, tapi itu
masalah berdampak nggak sama orang lain, berdampak nggak sama kita, kayak gitu. Jadi mikirnya banyak kali, berkali-kali. Iya benar, iya betul. Iya kayak iya sih. Semuanya dipikir. Semuanya dipikir dan dalam ada resiko. Nah, kamu harus berani gitu. Iya, Ambil betul, resiko. benar-benar. Ya jadi yang aku simpulkan adalah dari yang berdua aja ya. Kalau dari aku, kalian nadanya pendiam tuh kenapa pendiam nggak gitu kan? Iya kalau menurut aku ya kenapa ini aku ya intermezzo aja. Kalau kenapa aku sebut orang pendiam tuh orang dewasa? Karena orang pendiam itu kayak dia mikir nggak sih? Maksudnya untuk melakukan segala sesuatu tuh dia mikir, untuk ngomong tuh dia mikir kayak penting nggak gue ngomong ini, kayak iya nggak sih. Nah menurutku itu orang yang dewasa gitu kan. Nah kalau aku ini yang banyak bicara, aku dewasa. Ya kan? Tapi yang aku simpulkan dari yang tadi Gilbert sama Reno bilang adalah orang dewasa itu adalah dia ada tujuan utamanya. Banyak yang dipikirkan ketika dia mau melakukan sesuatu, nggak hanya melulu untuk ya misal ya ada, karena memang ada orang-orang yang kayak dia makan tuh gini foto dulu, untuk yang Biar kelihatan bahagia. iya biar iya benar biar kelihatan bahagia. Padahal mungkin sebenarnya enggak gitu, cuman kayak ya bagus aja gitu kan untuk story lah dan segala macam. Tapi anyway apapun itu orang dewasa itu adalah ketika dia mau melakukan sesuatu itu dipikirkan, kemudian ketika ada risikonya pun dia berani bertanggung jawab dengan apapun yang sudah dia pilih untuk dia lakukan, seperti itu ya. Iya betul. Nah orang dewasa itu kan lawan katanya tuh childish gitu kan, kayak bocil gitu kan, masih anak-anak gitu kan. Itu lawan katanya gitu. Tapi apakah ketika kita tidak dewasa, maksudnya tidak melakukan hal-hal yang tadi kita udah omongin, kita tuh apakah itu childish? Nah kalau misalnya kita childish apa emang salah? Reno. Childish salah atau enggak? Sebenarnya kalau menurut aku sih enggak salah sih Kak. Banyak kan orang sanguin yang kelihatannya kayak childish gitu kan, kayak bercanda-bercanda. Orang apa? Sanguin. Sanguin bukan binatang. Itu penguin. dragon. Dragon Ball. Enggak. Kalau misalkan orang sanguin kan kayak gitu, kayak kita lebih banyak bercandanya gitu. Tapi nggak semua orang sanguin tuh kayak nggak semua orang berpikir. childish itu nggak bisa mikir dewasa, nggak bisa ngomong deep kayak gini juga enggak. Banyak orang yang aku kenal dia emang banyak bercanda gitu. Tapi ketika kita misalkan ada yang pengen kita ceritakan, ada pengen kita sharingkan, tanya pendapat, dia bisa kok menempatkan diri. Oh jadi aku harus, misalkan lagi ngomong serius, kita juga ngomong serius. Ketika lagi kita bercanda ya kita bercanda. Bukannya waktu ngomong serius bercanda, bukannya waktu bercanda terus gitu serius. serius Itu gitu. yang childish kayak gitu. Yes, that's right. Oke, kalau Gibe? Memang nggak salah sih childish, kayak apa ya? Sometimes kan life's fun, tapi nggak selamanya juga life's fun. Gitu. Satu sisi kamu harus seserius itu dan satu sisi kamu harus selucu itu menghadapi hidup gitu. Itu sih. Wow, life's fun. Yes, life is never flat. Yes. Life is beautiful. Yeay, Jangan ada sebut kata merek. kemarin. Enggak, itu mohon maaf program kita Oh kita iya, di sini. kan ya. merek. Nonton cemilan aja. Wah, kalau anak mudanya di cemilan. Cemilan. Iya, ya. cemilan. Tapi lebih baik cemilan aja. Oke, ya itu ya. Nah, iya sih benar. Karena aku juga percaya ya bahwa semua manusia itu ada sisi itunya nggak sih? Ada sisi dewasanya, ada sisi childishnya gitu kan. Childish tuh yang tadi kayak sanguin tuh penguin gitu. Yang kayak Childish itu yang biasanya buat nyimpen data. nyimpen data, Iya. flash disk. Itu kan maksudnya. Iya, ini harusnya lucu tapi kok oke. Typo. Iya. Tapi emang kadang ya hidup tuh kan ya nggak selamanya kita senang, tapi juga nggak selamanya kita susah juga gitu kan. Dan ya nggak harus kita selalu serius juga gitu kan. Kalau lihat orang, iya kan kita tuh manusia itu kan, kadang kita tuh orang yang suka bercanda gitu. Tapi kalau misalnya orang lagi serius terus ada yang bercanda terus kita langsung, ini orang gitu kan. Atau misalnya lagi bercanda gitu terus dia yang serius sendiri kayak, gitu kan. Jadi batu sandungan. Jadi batu sandungan gitu. Tapi Jadi polisi tidur. Iya betul. Iya, betul.
Aduh, Sandung. sandung. Oke. Oke ya, batu sandungan dan positron. Jadi ya semua orang, semua manusia itu ada sisi itu ya. Enggak, ya kita bakal ngomongin lebih lanjut tentang dewasa ini gitu karena seru banget bahasannya ya. Karena ada banyak yang juga masih aku mau tanyain ya. Tapi sebelumnya aku pengen ngajakin nih kedua narasumber aku untuk kita nyemil dulu ya. Soalnya enak banget nih ya, agak ya enak lah. Dan untuk kamu yang di rumah kita nyemil dulu yuk. Oke, ya balik lagi nih barengan sama Iren di sini dan juga barengan sama Gibe dan juga Reno di Camilan ya. Kita lagi ngomongin tentang dewasa. Apa itu dewasa? Oke, anyway. Mau agak dramatis tapi Nggak bisa. iya. Kalau life is full, udah full dengan drama. Iya. Life is a drama. Ya, oke, ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bukan ke pertanyaan, kita kayak kayak Iya. lagi Kayak lagi kuis seminar. ya. Padahal enggak, kita lagi ngobrol deep Iya. talk ya. Ngobrol-ngobrol santai. Santai gitu ya. Nah, kan ya kita tuh kan udah besar ya, maksudnya udah besar gitu. Nah, iya kan udah besar, maksudnya udah dewasa. Iya. Tapi kalian pernah gak sih kayak bertanya-tanya, kenapa kita mesti jadi dewasa? Di tengah banyak orang yang kayak, dewasa dong ya gitu. Kenapa kita mesti dewasa? Why? Karena ya umur lu tuh udah ya, karena kayak gitu Iya. kah atau karena apa? Gibe. Ya, mungkin kalau pertanyaannya begini, kita harus kayak lihat kriteria orang dewasa menurut si orang yang bertanya itu seperti apa sih, gitu. Kayak lu dewasa dong. Nah, dewasa menurut dia tuh seperti apa, gitu. Nah, kalau menurut aku sih, orang perlu dewasa itu supaya dia bisa bersikap benar, gitu. Nah, benarnya kita tanya lagi, benarnya gimana? Benarnya tentu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki seperti itu. Gak mungkin Tuhan kehendaki kita memperkatakan berkat gitu, berkata-kata baik, tiba-tiba kita ngomong sama orang terus ngobrol sama orang kayak maki-maki, nggak mungkin seperti itu begitu. Kan kita juga bisa menyelesaikan masalah dengan prinsip-prinsip betul gitu. Jadi kedewasaan supaya dia bisa bersikap benar dan akhirnya bisa bikin dia bisa match sama orang-orang yang ketemu sama dia. Gitu. Tapi kan ada juga kalau misalnya kamu menanggapi yang Gibe bilang, ada kan orang yang kalau misalnya yang kayak gitu bersikap benar kan, ada kan pasti kan orang yang kayak pansil lebay banget biasanya kali gitu kan. Nah, kalau kamu ada di posisi itu kamu ngapain? Sedangkan Ya. kita nggak tahu nih menurut dia dewasa seperti apa, benar seperti dia, benar menurut dia kayak apa. Kalau kamu ada di posisi itu gimana? Makanya kan aku bilang kriteria orang itu bilang kita dewasa itu seperti apa. Dan kita nggak bisa paksakan loh gitu. Kita menjadi seperti yang dia mau. Itu artinya kita nggak bisa berpura-pura. Dalam tanda kutip dewasa seperti yang dia mau, nggak bisa gitu. Kita kan nggak bisa menyenangkan orang gitu. Semua orang nggak Satu sisi kita pasti punya hal-hal yang kelemahan kita gitu. Mungkin kita dalam tanda kutip kalau lagi emosi kita bisa bersikap tertentu gitu. Nah, apa itu dibilang kita nggak dewasa? Nggak juga gitu. Nah, kriteria si orang itu kan perlu juga diukurkan sama dirinya sendiri gitu. Gitu. Iya benar-benar. Tapi ya balik lagi kalau misalnya kita sesuai dengan prinsip kebenaran ya, Iya, dengan betul. firman Tuhan itu pasti, maksudnya ya dimanapun apapun yang kita lakukan katakan pasti ada pro kontra gitu. Tapi balik lagi kita nih tujuannya untuk siapa Ya, nih gitu kan. dan yang apa yang firman Tuhan katakan itu harus jadi absolutely mutlak, benar gitu loh. Ukurannya yang paling betul itu, nggak ada yang lain. Benar-benar. Oke. Next. Siapa judulnya? Reno. Judulnya ya, Reno. Iya, maaf ya Ren. Iya, nggak apa-apa. Kenapa kita mesti dewasa? Kenapa kita mesti dewasa? Ketika ada orang yang sebenarnya kalau misalkan ada orang tanya ke kita ya, dewasa dong, ngomong gitu. Dewasa dong kamu. Berarti itu udah jadi indikasi kalau misalkan kita itu udah jadi batu sandungan sama orang lain, terhadap orang lain. Karena kalau misalkan sikap kita fine-fine aja, benar gitu, maksudnya nggak menyakiti atau nggak menyinggung orang lain, pasti orang lain nggak akan bilang, nggak menuntut kita untuk dewasa. Karena ya kalau misalkan kita udah tahu cara bersikap, udah tahu
gimana menempatkan diri, ngomong sama siapa, bersikapnya kayak mana, itu berarti kita udah dewasa. Kita nggak perlu lagi dituntut orang lain buat dewasa dong. Kalau misalkan saudara-saudara ditanya seperti itu oleh teman-teman saudara, berarti saudara sedang menjadi batu sandungan. Gitu. Makanya masuk I3. Jadi promosi ya. Kayak gitu. Biar dewasa dalam iman. Oke. Asik. Ada motonya nggak sih? Berkarakter Kristus, berkompetensi profesional. Oke. Itu. Calon menantu. Begitu. Oke, itu ya kenapa orang mesti dewasa. Bener ya, bener. Oke, next. Tapi kan dewasa, yang kayak tadi Gilbert juga bilang bahwa dewasa itu kan relatif. Betul. Iya kan? Mesti kayak menurut aku biasa aja, tapi menurut orang lain dia Atau childish banget. dewasa banget kayak bocah banget sih gitu kan. Dewasa itu kan relatif. Iya atau enggak? Iya. Iya. Alasannya apa? Nah, kalau misalnya ya balik lagi tadi kalau kita bicara dewasa menurut dalam tanda kutip dunia, ya kita mesti mesti sadar kalau kita nggak bisa dalam tanda kutip 100% seperti apa yang orang mau gitu. Kayak ini menurut dia dewasa nih lu diem. Menurut dia lu nggak boleh banyak ngomong, terus lu harus bijaksana. Padahal dia orang sanguin gitu, nggak mungkin lu paksa orang sanguin diem. Itu sama aja kayak apa ya, susah lah gitu pokoknya. Bener, nggak bisa paksa. Dan bukan berarti orang sanguin nggak dewasa, kayak kata si Reno tadi. Gitu. Kalau saudara Reno? Relatif. Kita kan nggak ada juga tolak ukurnya dewasa itu harus seperti apa, terus dewasa itu bagaimana. Sebenarnya ada ciri-ciri orang dewasa, cuman itu bukan menjadi patokan orang dewasa. Kadang di sisi lain kita bisa dewasa, misalkan dalam mengambil keputusan kita dewasa, tapi ketika kita misalkan ada orang lain, dan orang lain kan banyak karakter, banyak sifat, kita nggak bisa menyesuaikan. Nah itu juga menurutku belum dewasa. Tapi kalau misalkan ya kayak gitulah, ada sisi, setiap orang ada sisi dewasanya, ada enggaknya, tergantung situasi dan kondisi. Iya kan, benar kan? Iya benar saudara. Nggak nyalahin. Iya benar. Yes, that's right. Terus kapan kita mesti dewasa? Iya kan? Maksudnya dalam situasi tertentukah kita harus dewasa, atau yang kayak iya karena udah umur lu Ren gitu, atau gimana? Reno? Umur tuh ya harusnya sejalan sih ya. Ketika umurnya udah makin banyak, ya harusnya kita harus bersikap dewasa dalam banyak hal. Kalau misalkan ditanya kapan kita harus dewasa, ya sekarang gitu loh. Kamu mau umur berapa, kamu masih remaja, kalau misalkan kita udah bisa berpikir, udah bisa menempatkan diri, itu kamu udah dewasa kalau menurut saya. Menurut aku. Saya dan aku. Ya. Gue. Iya, itu. Untuk kapan kita dewasa? Sekarang juga. Gitu. Belajar lah. Baca buku. Baca Alkitab. Kayak aku. Bohong banget. Enggak lah, aku bercanda doang ini. Iya. Yes. Kalau Gibe? Ya kapan harus dewasa? Sekarang gitu. Bener, aku setuju kayak. Ya nggak mungkin waktu kita anak-anak umur 2 tahun kita jadi pimpinan terus putusin apa. Iya. Oke, kamu ikut saya gitu. Kayak itu perusahaan papanya, terus kayak kamu ikut saya umur 2 tahun, nggak mungkin juga. Iya, atau misalnya dia lagi nangis gitu kan karena dia anak-anak gitu kan, terus diem dong, kamu harus dewasa gitu. Suruh diem gitu kan, kayak nggak mungkin. Padahal masih 2 bulan. Oke. Orang 2 tahun pakai dasi terus ke mana-mana ya kan nggak mungkin. Ya nggak bisa begitu, tapi bukan berarti nggak dewasa juga kan. Maksudnya kalau dari sisi kesehatan, kesehatan Jadi dokter sekarang. Kesehatan medis gitu. Ya banyak sumber kalau yang bilang kan kayak semakin bertambah umur gitu, hormon-hormon dan lain-lain bertambah. Ya itu namanya pubertas gitu. Secara fisik, tapi secara karakter kan belum tentu gitu. Makanya katanya ada quotes, dewasa itu pilihan gitu. When you decide to be
mature, you are mature. Iya. Gitu. Aku tambah dewasa. Masa Aku. Iya. nit. Oke, itu tadi ya. Maksudnya ya dewasa itu kalau misalnya secara fisik emang dimulai dari ya umur kita, semakin bertambahnya umur, ya semakin juga kita harus dewasa, harus bisa mengambil keputusan dan segala macam. Karena moral kan. Karena beban moral. Beban moral benar juga ya dari lingkungan gitu ya. Masa udah umur segini masih gitu kan. Pasti ada yang kayak gitu Sering kan. digituin ya kakak? Iya sih. Masa umur 30 tahun disuapin gitu. Enggak. Ini mama suapin gitu. Ini lagi mengindikasikan kayak aku nih umur 30 guys. Padahal belum. Enggak, kan? belum. Baru 29 saudara-saudara. Udah. Ya sorry ah. Iya, oke. Ya, oke. Yang tadi itu nggak dewasa ya pemirsa ya, gitu aja dibahas. Ini ya. Maksudnya kalau tadi aku udah bilang kalau dalam fisik maksudnya ya dengan semua hormon dan segala macam, kemudian umur ya itu menurut kita memang harus dewasa gitu. Tapi pada dasarnya ketika ya dewasa itu dalam pikiran juga, nggak cuma dari apa tadi, dari fisik gitu, dari luar aja enggak ya. Oke, nah lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terus emang ciri-ciri orang yang dewasa itu dalam apa sih? Maksudnya ya ciri-ciri orang dewasa itu kayak gimana sih? Maksudnya ya kumis kah, apa itu saja, atau karena emang dia udah tua aja kak, jadi ya udah dewasa lah gitu. Atau gimana, Reno? Kalau secara fisik ya, kalau Anda sudah 20 tahun ke atas seharusnya Anda sudah dewasa. Iya. Itu seharusnya, itu tuntutan. Iya. Terus ya, apa sih tadi pertanyaannya? Ciri-ciri orang dewasa. Ciri orang dewasa. Orang dewasa menurut buku IPA yang saya baca muncul jakun. Pria ya, untuk Pria. Ini dijelasin pria. Ya atau untuk wanita? untuk pria. Saya akan menjelaskan yang pria aja kali ya. Iya. Iya. Dari sisi medis, kesehatan. Dari sisi kesehatan muncul jakun, terus habis itu dada mulai berbidang, Oke. muncul bulu-bulu halus di Kumis. Tumis. Di bibir. tiap, ya enggak juga di atas bibir sih, Iya, di bawah hidung. Oke. Itu orang dewasa dalam Dari fisik. fisik dan lain-lainnya. Baca lo buku IPA. Iya. Kok dimarahin Oh iya, kan sorry. nonton? Iya, oke. Iya, itu. Terus habis itu ciri-ciri orang dewasa kembali lagi ketika kita sudah bisa menempatkan diri. Kamu ngomong sama siapa? Ini waktunya bagaimana? Lagi serius atau lagi bercanda? Kamu berarti udah dewasa. Terus dalam mengambil keputusan juga kita harus mikir resikonya apa, dampaknya apa bagi kita, bagi orang lain. Siap terima resiko juga dalam mengambil keputusan. Gak usah jauh-jauh, kamu berani ambil keputusan aja, itu udah tandanya kamu udah mulai beranjak dewasa. Dewasa, seperti itu kan. Yes. Oke. Kalau Gibe? Iya, kalau menurut aku dewasa tuh di segala aspek kehidupan ya gitu. Kayak aku ambil dari kayak buah-buah roh gitu. Kalau kita dewasa pasti kehidupan kita tuh punya dampak yang baik untuk orang lain gitu. Kayak yang tadi kayak pembahasan tadi kita bisa ambil keputusan yang benar gitu. Terus kalau bicara buah-buah roh, kasih ya. Kasih kita harus dewasa gitu. Misalkan ada orang yang menyakiti kita, firman Tuhan bilang apa, terus kita lakukannya apa gitu. Apakah selaras, apakah ini atau enggak gitu. Gitu-gitu sih, kayak harus kembali sama apa yang Tuhan mau gitu. Kedewasaan itu, karena buat aku kedewasaan itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar gitu. Ketika kita punya hidupnya udah dipimpin Tuhan gitu, kita udah sadar ya kita udah lahir baru terus memutuskan untuk dipimpin Tuhan, ya itulah dewasa. Yes. Correct. Iya. Oke, ya. Apa namanya? Kedewasaan itu juga aku pikir suatu tingkatan. Suatu tingkatan. Aku mau kata-katanya agak tinggi. Iya. Ya. Suatu tingkatan di mana seseorang tuh jadi lebih bijak. Ya, bijaksana dalam mengatur
dalam jalan kehidupan. Ya, Iya. bincang-bincang. Gimana sih bijak tuh apa sih? Bincang-bincang jalan kehidupan. Ya, enggak, tapi bijak itu adalah di mana dia tahu menempatkan diri, tahu waktu, terus tahu diri lah. Tahu diri, sadar diri dan tahu diri. Ya. Terus apa namanya? Dia juga banyak sih kalau misalnya kita lihat ya, tapi kadang untuk kita lakukan itu agak susah-susah gampang gitu kan, karena ya dengan temperamen kita masing-masing. Tadi ada sanguin, kemudian melankolis, ada flegmatik, ada koleris, yang kayak gitu-gitu tuh agak susah ya sebetulnya, tapi semua orang dalam proses ya, semua orang dalam proses. Dan aku mau ada yang mau disampaikan. Mau disampaikan lagi untuk maksudnya untuk kita tuh oke, sekarang kalian pernah dalam hubungan gak sih? Pernah. Dalam hubungan dituntut, kalian menuntut dan dituntut untuk dewasa gak sih dalam hubungan? Nah, dewasa dalam hubungan tuh gimana sih? Maksudnya bebaskah gitu, karena ya kan aku udah dewasa, udah legal gitu ya, udah umurnya udah legal, udah dewasa, jadi aku mau bebas gitu, aku bisa mengambil keputusan sendiri. Dewasa dalam hubungan tuh seperti apa? Hubungan maksudnya adalah Hubungan apa aja ya, nggak cuma cowok cewek. Oke. Hubungan apa aja? ya itu maksudnya bisa mengerti gitu, bisa posisikan diri kita gitu kan, kayak contohnya hubungan kita sama orang tua gitu. Orang tua nggak mau kita seperti ini gitu, nggak mau kita bandel, nakal dan lain-lain gitu. Nah, ketika kita mulai mau lakukan itu, sebenarnya kita harus posisikan diri kita gitu. Kayak kalau kita di posisi orang tua, lihat kita bandel, nakal, itu akan berdampak apa sih kalau kita ada di posisi itu gitu. Tapi kan hidup cuma sekali, men. Yes, kayak kapan man. lagi Yes, gitu. man. Terus gimana? Tapi kan nggak bisa begitu gitu. Kita harus lihat dari sisi itu sih kalau menurut aku. Posisikan diri kita di mana kita mau dituntut. Oke. Kalau Gimana tadi? Sorry. kalau kamu ada dalam hubungan itu Oh iya, dalam relasi lah. relasi. Ya, dalam hubungan pertemanan, hubungan apapun itu, dengan orang tua, dengan siapapun, dengan pacar juga, dewasa itu ketika kita tahu gitu loh, teman kita itu kayak mana, relasi kita itu seperti apa, kamu sedang bicara dengan siapa, kamu sedang berhubungan dengan siapa, dengan orang tua kah. Nah, kamu harus menempatkan diri kamu kalau misalkan sedang sama orang tua itu, kamu harus bersikap sebagai siapa, sebagai orang dewasa kah, sebagai orang yang sudah udah nggak ada hubungan dengan orang tua, enggak, tapi kamu sebagai anak. Contoh, aku tuh dulu kalau misalkan sama orang tua tuh, misalkan orang tua, namanya orang tua kan, pasti beri banyak nasihat yang seharusnya kita udah ngerti. Cuman kadang dulu waktu aku masih SMA, masih remaja lah, masih alay lah. Susah banget. Ini ya? ceritanya lagi serius. Iya. Oh iya. Oke. Itu ketika dinasihati, enggak, ma aku udah tahu kayak gitu. Tapi sekarang karena udah tahu, ketika mama tetap aja nasihatin, ya terima kasih. Ngucapin itu aja kayak, itu tuh udah menandakan kalau kamu dewasa, kamu udah tahu kamu posisimu sebagai apa, kamu sebagai anak, dan kamu sedang ngobrol sama siapa. Terus juga sama teman-teman ini kan banyak banget, berbagai karakter, berbagai sifat. Nah, kamu juga harus bisa, kamu ngomong sama A, kamu harus juga bisa menyesuaikan dengan yang B. Jangan sampai kayak kamu mengekspresikan apa yang kamu rasakan ke A ini sama dengan yang ke B. Gak semua responnya itu sama. Kadang ketika kita bercanda sama si A fine-fine aja, tapi ketika kita bercanda sama si B bisa aja tersinggung. Jadi kita harus tahu sifat-sifat mereka itu kayak gimana, karakter-karakter mereka bagaimana, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita ekspresikan, apa yang kita bercandain sama mereka itu nggak sampai melukai hati mereka, dan nggak sampai kita jadi batu sandungan bagi mereka. Dalam hubungan pacaran juga, kalau misalkan udah hubungan pacaran, berarti udah ada komitmen di dalamnya, udah ada kayak perjanjian gitulah. Kalau kamu dewasa, ya kamu tepati itu komitmen itu, kamu pegang terus komitmen itu. Jangan kalau aku komitmen, aku bakal terus sama kamu, padahal di belakang kamu main. Iya. Kayak gitulah. Ya. Iya. Mungkin kalau contohnya gini ya, misalnya kita seorang pekerja gitu, kita bos lah di salah satu tempat gitu.
kita nggak bisa kalau di rumah kita tetap anak gitu, tetap anak. Jadi nasihat orang tua ya, apa yang orang tua bilang harus tetap dengar gitu. Memang di tempat kerja kita pimpinan gitu. Gak mungkin kan di tempat kerja kita seorang karyawan gitu ngomong sama pimpinan kita papa gitu. Gak mungkin gitu kan gitu. Nah, tapi kalau di rumah itulah hak kita gitu, ngomong gitu. Sebagai seorang anak ya butuh advice, butuh nasihat, butuh arahan gitu. Benar-benar ya. Iya, jadi ya tahu diri lah. Iya, Tahu Ketika diri, dewasa itu tahu diri, tempat, tahu tahu diri. waktu. Yes, benar. Jadi ya tahu juga dengan siapa kita berrelasi, berbicara, bercanda. Ya tahu lah. Menurutku dewasa itu itulah ya. Kesimpulannya adalah dewasa itu ketika kita tahu diri, kenal diri kita, dan kemudian kita menyesuaikan ya dengan situasi dan kondisi lah ya, tergantung situasi dan kondisi ya kan ya. Jadi mana nih tadi kesimpulannya? Ya, dewasa itu adalah matang dalam pemikiran yang kayak tadi, ketika kamu lagi ngomong sama orang tua nih, orang tua kita. Papski nih. Iya, ya itu ya kita mendapatkan diri kita sebagai anak, bukan ketika kamu di luar kamu tuh bos terus kemudian sampai di rumah kayak aku juga bos gitu, nggak bisa. Betul. Harus, karena ini tempatnya di rumah nih, Betul. di dalam keluarga itu beda. Nah jadi ketika kamu tahu dirimu, kamu tahu menempatkan ya tahu posisimu lah tahu posisi, tahu waktu, terus dalam pemikiran juga matang, harus rendah hati, rendah hati, mengalah. Pokoknya tuh biasanya kalau orang yang dewasa tuh dia mau ya itu jadi berkat lah ya, jadi berkat buat orang lain, nggak jadi batu sandungan gitu. Apalagi sampai dikatain kamu dewasa gitu. Ya dewasa tuh menurutku harus. Ya nggak sih? Harus dewasa nggak sih kita? Harus dewasa. Harus Kristen juga. Harus percaya. Harus percaya Tuhan Betul, Yesus. percaya Tuhan ya. Yesus. Benar ya. Jadi dewasa itu harus. Dewasa itu harus. Usia itu mutlak. Dewasa itu pilihan. Dewasa itu pilihan. Tapi ya harus dewasa. Harus juga. Iya nggak sih? Ya betul. Iya. Bertambah umur itu pasti. Umur itu pasti. Tapi dewasa itu pilihan. Tapi ya harus jadi dewasa juga. Betul. Gitu. Iya. Iya kan? Iya betul kan? Iya. Iya. Oke, ya ayat firman Tuhan aku mau baca ini. Aku mau baca ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-20. Sekali lagi 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-20 aku baca ya. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Gitu ya. Jadi ya dari dalam keluar itu yang bikin kita jadi berkat buat orang lain gitu ya. Jadi anak-anak dalam kejahatan. Itu maksudnya gimana? Mungkin kayak kita kan mikirnya masih anak-anak gitu loh. Jadi gimana? Anak-anak dalam... Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Anak-anak kan belum mikir jahat. Jadi dalam kejahatan dia nggak jago gitu loh. Iya benar. Nggak jago ngerampok. Gak mungkin kan anak-anak umur 2 tahun ngerampok. Bisa aja sih. Bisa aja, tapi ya maksudnya jadi anak-anak tuh yang anak-anak tuh kan belum ngerti apa-apa kali ya. Mulus. Seperti merpati. Cerdik seperti ular. pinter. Ya jadi anak-anak dalam kejahatan tuh maksudnya polos gitu, belum tahu apa-apa, belum tahu bikin jahat, belum tahu apa-apa. Jadi ya itu, jadi ya udah jadi anak-anak dalam kejahatan itu harus, tapi harus dewasa juga dalam pemikiran seperti itu ya. Thank you so much untuk pembahasan kita of the day ya. Semoga kita jadi orang-orang dewasa. Aku tuh tiap ulang tahun yang tahun lalu itu aku yang kayak aku udah dewasa loh gitu. Cuman kemudian aku yang sampai sekarang masih ngomong lagi kayak aku udah dewasa gitu kan ya, aduh. Dan aku harap juga ini bisa jadi berkat untuk teman-teman yang nonton ya, untuk kita koreksi diri kita lagi, apakah kita udah jadi orang-orang yang dewasa, udah tahu sadar diri kita, kenal diri kita, dan tahu menempatkan diri kita matang dalam pemikiran kita, dan pastinya mau jadi berkat untuk orang lain gitu ya. Terima kasih untuk Reno dan juga Gibe udah nemenin aku di Cemilan of the Night ya. Untuk kamu juga yang mungkin ada topik bahasan yang pengen dibahas, boleh langsung aja tulis di live chat atau di kolom komentar di bawah ya. Thank you so much udah ngikutin. Aku boleh minta Gibe boleh berdoa untuk kita dan juga untuk teman-teman yang nonton. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk obrolan kami di malam hari ini. Kami bersyukur
kami boleh bahas topik yang menarik Tuhan, di mana kami boleh membicarakan tentang kedewasaan. Banyak kami mungkin belum dewasa dalam tanda kutip kata-kata, perkataan, tingkah laku, dan hal-hal yang terkait dengan diri kami juga masih bergumul. Tapi kami mau Tuhan, setelah pembicaraan ini kami mau belajar tentang satu poin bahwa kedewasaan itu adalah bukan masalah apa yang terlihat, tapi apa yang ada di dalam kami dan itu keluar. Ya, itulah kepercayaan kami sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat masing-masing kami. Tuhan Yesus berkati anak-anak muda yang lagi nonton di rumah. Tuhan Yesus berkati supaya dalam hari-hari ke depan mereka boleh jadi orang-orang yang dewasa, memutuskan keputusan yang kecil sekalipun mereka minta hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kami semua juga, Kak Iren dan Reno. Tuhan Yesus berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin ya. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak nih udah ngikutin cemilan sampai akhirnya di malam ini ya. Tetap ya kayak aku bilang tadi, kalau misalnya ada topik bahasan yang pengen kamu bahas, pengen sharingin ya, bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan teman-teman ya, seperti biasa ini juga penyakit ini ya belum nggak habis-habis gitu ya, belum selesai satu udah ada yang lain gitu ya. Ntar kalau nggak COVID dia DBD gitu ya. Ada orang batuk dikit langsung gitu kan. Aduh ya, tapi tetap ya kita jaga kesehatan diri kita dan juga jaga kesehatan lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita dengan memberlakukan protokol kesehatan ya. Aku harap ya udah tahu ya narasumber aku kan ini udah sering banget ya. 6M, mau pakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker. Oke. Ulang lagi. Ulang lagi ya seperti biasa ya. Jadi tetap teman-teman memberlakukan protokol kesehatan itu wajib hukumnya ya, supaya kita tetap sehat dan ini pandemi bisa segera berakhir ya. Yang pertama 6M, memakai masker, mencuci tangan, Mengurangi mobilitas, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. menerima vaksinasi. yeay. Sorry bang. Thank you semuanya. Aduh ya. Apa tadi? 6M ya, harus terus dilakukan supaya kita bisa tetap sehat, dan juga ini di tengah musim yang agak labil ya. Masih belum dewasa. Kayak dia. Iya. Kayak dia gitu kayak. Oke ya. Jadi di tengah musim yang entar panas banget, entar hujan, gerimis dan segala macam, harus tetap jaga kesehatannya supaya kalau bisa daya tahan tubuh kita kuat, jangan sampai kena COVID juga ataupun penyakit-penyakit yang lain. Kita bisa tetap sehat ya. Oke deh, kalau gitu aku Iren, Aku Gilbert. Aku Reno. kita pamit dari layar kamu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah, God bless you all. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take.
moment I'm away. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your